Hai, saya Evi Sayono. Kali ini saya mau melanjutkan, video tentang bagaimana cara mengelola kelas. Kalau di video pertama kita udah bahas tentang bagaimana caranya menurunkan aturan menjadi prosedur, yang ada di kelas. Nah, di video kedua ini saya mau share sebuah buku yang isinya bagus banget, bagaimana caranya mengajarkan prosedur. Apa itu prosedur dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya share ini merupakan ringkasan dari sebuah buku yang berjudul, Conscious Classroom Management. Tapi sebelum teman-teman mulai mendengarkan, kalau teman-teman berkenan, boleh dibantu klik tanda subscribe-nya bagi yang belum. Teman-teman juga boleh klik tanda like jika teman-teman berkenan, dan teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke kolega-kolega guru lain, sehingga akan semakin banyak teman-teman yang dapat belajar bersama dengan kita. Selamat mendengarkan. Yang akan teman-teman dengarkan diambil dari sebuah buku yang berjudul Conscious Classroom Management: Unlocking the Secrets of Great Teaching yang ditulis oleh Rick Smith dan Grace Dearborn. Nah, untuk membahas prosedur, prosedur ini merupakan turunan dari aturan kelas ya, seperti sudah dibahas di video pertama. Nah, di bab 8 ini akan membahas prosedur-prosedur dan bagaimana cara mengajarkannya. Dan kenapa mengajarkan prosedur ini menjadi penting. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Rick Smith ini mengawali, bukunya di bab 8 tentang bagaimana cara mengajarkan prosedur dengan sebuah, anekdot ya. Bagaimana seorang flight attendant atau pramugari atau pramugara, mendemonstrasikan aturan keselamatan yang harus ditaati oleh semua penumpang yang berada dalam pesawat. Ini namanya in-flight safety procedures. Jadi, si pramugara atau pramugarinya itu nggak pernah ngelewatin. Mau orang udah terbang beratusan kali juga tetap aja si flight attendant-nya atau pramugara-pramugarinya tetap nunjukin gimana caranya memasang, sabuk keselamatan atau gimana caranya kalau pendaratan darurat dan seterusnya, pasti ada. Nah, cara pramugari atau pramugaranya ngejelasin, safety procedures atau prosedur keselamatan ini sangat thorough atau menyeluruh. Nah, si pramugarinya juga akan nunjukin, akan mengatakan ya, "Ini loh caranya memasang," apa namanya, yang ada di mulut itu ya, masker masker udara, lalu nunjukin caranya gimana, cara menarik karet, lalu meletakkannya di kepala dan seterusnya. Nah, setelah ngomong, kemudian si pramugarinya itu akan nunjukin, tell itu ngomong, show itu menunjukkan, lalu do langsung dikerjain sama si penumpangnya tersebut. Nah, ibaratnya kalau kita ngajarin prosedur di kelas bagaimana cara melaksanakan aturan dengan baik, nah itu juga harus menggunakan 3 cara. Kita omongin, tell, kita tunjukkan, dan juga kita kerjain bersama dengan anak-anak. Teaching procedures to children, cara mengajarkan prosedur kepada anak-anak kita di kelas. Yang pertama itu kita harus ngajarin secara thoroughly. Thoroughly itu secara menyeluruh ya. Kita ajarin kira-kira prosedur-prosedur apa aja yang penting banget kita miliki di kelas. Misalnya tadi, bagaimana cara bermain yang aman? Oh, cara bermain yang aman berarti tidak boleh dorong-dorongan atau tidak boleh, melempar barang dan seterusnya. Itu kita ajarkan, secara thorough, secara menyeluruh. Yang kedua konsisten. Kalau kita mengajarkan anak untuk melakukan sebuah prosedur tertentu, itu konsisten, jangan berubah-berubah gitu ya. Hari ini prosedurnya beda, besok prosedurnya lain, itu nggak boleh. Jadi anak itu harus dikasih tahu bahwa aturan itu sama dari hari ke hari, itu konsisten. Nah berikutnya, guru ketika mengajarkan prosedur juga harus menggunakan, multiple teaching modalities dengan cara ngajarinnya itu dengan beragam cara. Modalities tuh kayak, secara visual, berarti kita nyediain prosedur bagaimana cara menggeret kursi dengan gambar atau poster misalnya. Atau misalnya ketika guru ngajarin, prosedur bagaimana cara mendengarkan cerita ketika gurunya sedang membacakan buku cerita. Itu gurunya pakai, bantuan visual yaitu poster. Poster anak kalau lagi nyimak misalnya diem, matanya memandang ke depan dan seterusnya. Lalu guru juga bisa menggunakan modalitis secara auditori, yaitu dengan cara ngomong tadi ya, dikasih tahu. Atau bisa juga prosedurnya direkam, ketika mau mulai sebuah kegiatan anaknya disuruh dengerin, itu secara auditori. Lalu secara kinestetik, maksudnya guru memberikan kesempatan pada anak atau ngajarin gimana caranya melakukan sebuah prosedur tertentu dengan langsung ngerjain prosedurnya. Misalnya gini, anak-anak kalau misalnya kita mau kerja kelompok, kita harus duduk berkelompok dan duduknya pindah-pindah.
Kalau misalnya kita ngegeret kursinya dengan tidak hati-hati, maka bisa terjadi kecelakaan atau berisik mengganggu yang lain. Nah, begini ya caranya kalau kita mau mindahin kursi ketika kita harus bekerja dalam kelompok. Lalu gurunya nunjukin dulu caranya seperti apa, baru kemudian dikerjain bareng sama muridnya. Seperti itu. Things actually run more smoothly when you try to overteach class procedures. Nah, kalau kita ngajarin prosedur-aturan kelas yang kita mau ajarin, itu ketika kita ngajarin mata pelajaran apapun, itu jalannya akan menjadi lebih mulus, gitu ya. Kalau kita misalnya mau menggunakan pembelajaran terdiferensiasi yang, yang tipenya, anak itu dikumpulin dalam sebuah kelompok dengan kesiapan membaca yang sama. Lalu, kelompok lainnya kan akan mengerjakan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya anak paham aturan kelas atau prosedur kelasnya, maka ketika kita ngerjain pembelajaran terdiferensiasi di kelas itu nggak akan berantakan. Karena anak udah tahu misalnya kalau, gurunya sedang membantu kelompok yang butuh bantuan, maka mereka akan harus kerja mandiri. Gimana caranya kerja mandiri? Oh, berarti harus tenang, kalau mau diskusi suaranya menggunakan suara dalam ruang dan seterusnya. Itu mesti dikenalin dulu ke anak dan diajarin. How do I teach procedures? Bagaimana caranya saya sebagai guru bisa mengajarkan prosedur. Prosedur itu perlu kita ingat, prosedur adalah turunan dari aturan kelas. Nah, kita bisa lakukan adalah menggunakan pendekatan I do, we do, you do. I do artinya saya yang melakukan. We do artinya kalian atau kami yang melakukan. You do, kamu yang melakukan sendiri. Nah, I do, saya yang melakukan ini maksudnya gurunya ya. Gurunya memodelkan kepada siswa perilaku apa yang diharapkan untuk bisa dilakukan oleh si siswa. Misalnya, anak-anak, ketika kalian menyimak sebuah cerita yang sedang Ibu Evi bacakan, maka kalian akan mengarahkan pandangan mata kalian ke arah Ibu Evi. Kemudian kalian akan mendengarkan dan fokus. Fokus itu artinya tanpa memikirkan hal lain. Lalu kalian juga akan fokus, fokus artinya kalian tidak memegang benda apapun di tangan atau tidak bercanda dengan temannya. Kemudian saya sebagai guru akan mencontohkan, nah yang namanya menyimak seperti ini ya, matanya seperti ini, tangannya seperti ini, dan seterusnya. Dari I do, we do, you do approach. Yang kedua adalah we do. Students practice in pairs, small groups, or as a class. Teacher provides feedback. Jadi anak-anak nanti akan diminta untuk melatih sebuah prosedur yang tadi udah diajarin sama gurunya. Nah, mereka dapat berlatih ini secara berpasangan dengan teman-temannya. Kemudian mereka juga bisa berlatih dalam kelompok kecil, isi 4 atau 6 anak, atau ketika seluruh kelas, semua anak di kelas melakukan hal yang sama, yaitu melatih prosedur atau aturan tadi. Kemudian guru akan menyediakan atau memberi feedback bagaimana tadi, proses pencobaannya. Jadi misalnya gini, tadi ya kita pakai aturan menyimak ketika dibacakan cerita. Menyimak itu seperti apa? Nah, kita akan memberikan kesempatan untuk siswa berlatih bagaimana caranya menyimak. Misalnya kalian sekarang bekerja berdua-berdua dulu ya, siswa A sama siswa B. Kalian berlatih, menyimak seperti apa, matanya gimana, dan seterusnya. Lalu berdua-dua. Setelah berdua-berdua bisa guru mengajak siswa untuk berlatih bagaimana caranya menyimak cerita yang dibacakan dalam kelompok kecil. Misalnya, di dalam kelas ada 4 kelompok. Kelompok A, B, C, dan D. Lalu gurunya meminta satu siswa untuk membacakan sebuah teks. Siswa lainnya dalam kelompok itu akan mendengarkan atau menyimak dengan baik. Nanti gurunya akan keliling. Kelompok mana yang kemudian akan diberi masukan atau feedback. Oh, kalau menyimak si siswa A, maka kalian harus apa? Jadi misalnya di kelas tuh ada kelompok A, B, dan C, dan D ya. Kelompok A terdiri dari 6 orang misalnya. Satu orang akan berpura-pura menjadi guru lalu membacakan teks. 5 orangnya menjadi siswa. 5 orang ini akan menyimak dengan baik, dengan fokus. Fokus itu caranya seperti apa? Kemudian
matanya pandangannya seperti apa dan seterusnya. Nanti guru akan keliling ketika siswa dalam kelompok tersebut berlatih. Lalu you do. Students try to accomplish the task independently in real time. Nah, kemudian guru akan meminta siswa perorangan untuk berlatih bagaimana caranya menyimak buku cerita yang sedang dibacakan oleh si guru. Satu-satu siswa itu akan diminta untuk menunjukkan bagaimana cara dia menyimak. Misalnya dengan cara, oke, tadi kalian udah berlatih berdua-berdua bagaimana caranya menyimak. Dalam kelompok juga kalian sudah berlatih bagaimana caranya menyimak salah satu teman kalian yang sedang membacakan sebuah teks pendek. Sekarang kita akan berkumpul di meeting center atau di karpet. Ibu Evi akan membacakan buku kepada kalian dan kalian akan menunjukkan kepada Ibu Evi bagaimana caranya menyimak dengan baik seperti yang sudah kalian latih sebelumnya. How do I teach procedures? Bagaimana caranya saya mengajarkan prosedur-prosedur di kelas? Yang pertama, determine what procedures are needed. Guru mesti mikirin terlebih dahulu prosedur-prosedur apa aja sih yang perlu ada di kelas. Ini bisa didiskusikan bareng anak ya. Misalnya, bagaimana cara menyimak dengan baik? Itu prosedur. Bagaimana cara duduk dalam kelompok yang baik? Misalnya, tadinya anaknya mencar-mencar. Kemudian kalau mau membentuk kelompok di pelajaran IPA, bisa jadi ya kelompok pelajaran IPA sama kelompok pelajaran matematika itu berbeda. Gimana caranya narik kursi? Gimana caranya menggeret meja supaya tidak ribut atau mejanya tidak rusak? Nah, itu gurunya akan membuat list bersama dengan anak kalau bisa membuat list prosedur-prosedur apa aja yang mau diajarin di kelas. Yang kedua, break them into small steps. Break them into small steps. Prosedur itu kemudian dipecah-pecah ke dalam langkah-langkah yang lebih simple. Misalnya, prosedur duduk dalam kelompok. 1. Angkat kursi tanpa diseret. 2. Letakkan meja bersama dengan kursi. 3. Dan seterusnya. Seperti itu maksudnya di breakdown ya, dipecah-pecah. Nah, yang berikutnya strategi ketiga dalam mengajarkan prosedur adalah ajari siswa secara visual, secara oral, dan juga secara kinestetik. Ini maksudnya gini, kayak tadi disebutkan di awal, kalau kita ngajarin prosedur mengangkat meja untuk duduk dalam kelompok. Secara visual maksudnya kita bisa nyediain poster. Posternya ada gambarnya. Ini loh cara ngangkat kursi yang baik. Kemudian secara oral gurunya juga ngomong, ini loh gimana cara ngangkat kursi, gimana cara nyatuin meja. Dan secara kinestetik ini kita minta anak-anak untuk beneran ngangkat meja itu, beneran ngangkat kursinya lalu disatuin. Nah, ini yang benar gitu ya. Lalu yang keempat, check for understanding. Setelah kita ajarin, kita tunjukin, kita modelkan gitu ya, kita contohkan, modelkan. Nah, kita kemudian akan mengecek pemahamannya siswa, apakah dia udah benar-benar ngerti prosedur yang udah kita ajarin tadi atau belum. Misalnya, kita udah ini ya, udah berlatih gimana caranya, eee, membentuk kelompok dan menggeser meja kursi, udah kita latih. Kemudian kita duduk lagi nih di karpet sama anak-anak, kita tanya, "Ananda A, tadi langkah pertama kalau kita mau duduk dalam kelompok apa ya? Langkah keduanya gimana, Ananda B? Lalu terakhir, kita harus apa ketika kita mau dalam kelompok? Ananda C boleh cerita?" Seperti itu yang ngecek, checking for understanding-nya. Atau kita bisa minta lagi siswa untuk nyontohin gimana caranya mindahin meja dan kursi, atau prosedur lain. Reinforce, reinforce them itu artinya, apa ya, reinforce itu, mendorong ya, mendorong anak-anak untuk melakukan aturan yang udah kita sepakatin di kelas atau prosedurnya. Jadi misalnya gini, prosedur prosedur, kita mau ngajarin prosedur bagaimana caranya, makan, bagaimana caranya makan di dalam kelas, gitu ya misalnya. Karena dulu saya ngajar makan siangnya di dalam kelas. Oke anak-anak, eee, kita udah belajar bagaimana caranya kita makan di dalam kelas. Sekarang, kalian udah mau makan, Ibu Evi mau lihat gimana caranya kalian makan di dalam kelas. Lalu saya ngelihat nih ada satu siswa yang udah bener-bener antri dengan tertib,
mengambil, apa namanya, peralatan makannya, mengambil makannya juga secukupnya, itu udah bagus sesuai dengan aturan dan prosedur. Lalu cara saya mendorongnya adalah dengan bilang, "Terima kasih ya Ananda C, Ibu Evi lihat kamu sudah, melakukan prosedur bagaimana cara makan siang yang baik." Atau ketika, apa namanya, ketika ada anak yang kelihatannya masih, bingung gitu ya ketika mau ngambil makanan. Lalu saya akan bilang, "Oke, tadi ngambil makanannya, seberapa banyak?" Diingetin lagi dengan, pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang keenam, periodically review them. Jadi kan ada banyak banget prosedur di dalam kelas yang perlu kita kenalkan ya. Misalnya, prosedur ketika mau memberikan opini atau pendapat, itu harus tunjuk tangan dulu, gurunya mempersilahkan, baru anaknya ngomong. Atau prosedur menyerahkan PR. Kita bisa masukin PR-nya ke dalam folder plastik, kemudian centang nama kita. Nah, itu banyak banget kan prosedurnya. Nah, itu harus direview secara periodik. Misalnya, terutama dalam 6 minggu pertama sekolah ya, ini penting banget. Misalnya, minggu ini saya mau mereview 3 prosedur kelas. Tadi ya, prosedur nyerahin PR, prosedur berbicara, dan prosedur ketika makan siang. Lalu, saya akan contohin lagi, "Masih ingat nggak caranya untuk menyerahkan PR seperti apa?" Atau, "Ananda C, boleh nggak cerita bagaimana caranya kamu, mau menyerahkan PR kamu setiap pagi?" Nah itu, direview secara periodis. Nah, minggu minggu depannya saya review lagi 3 aturan. Nah itu terus-terusan direview atau diingetin, diobrolin bareng sama anak-anak. Berlatih untuk menerapkan prosedur yang ada di kelas. Nah, ini ada Mrs. Allgood. Mrs. Allgood adalah, satu tokoh yang ada di bukunya Rick Smith yang berjudul Conscious Classroom Management. Mrs. Allgood ini yang udah oke banget classroom manajemennya atau pengelolaan kelasnya. Nah ini, kalau misalnya kelas kita menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, udah pasti nanti kelas itu, akan ada sesi di mana anak-anak bekerja dalam kelompok. Kalau anaknya tidak diajarin prosedur bekerja dalam kelompok, ini pasti akan messy atau berantakan banget. Nah, Rick Smith ini membuat list atau membuat daftar prosedur-prosedur apa aja yang perlu diajarin oleh guru kepada siswanya kalau gurunya ingin pembelajaran berkelompoknya menjadi lebih mulus terjadi di kelas. Yang pertama adalah move their belongings, bagaimana cara memindahkan barang-barang pribadi mereka. Misalnya kalau mau kerja kelompok kan harus ada ini ya, mindah-mindahin barang. Anak punya tempat pensil, anak punya tas, anak juga punya tempat minum misalnya ya. Bagaimana nih naruhnya minumnya di kelas, bagaimana taruhnya, tasnya taruhnya di mana, bagaimana cara naruhnya, nah itu perlu diajarin. Kemudian bagaimana caranya memindahkan, meja, move their desk. Nah itu tadi ya, kalau mau kerja kelompok, kadang-kadang kelompok IPA itu bisa jadi dan boleh banget berbeda dengan pengelompokan ketika belajar matematika. Belajar bahasa Indonesia, pengelompokannya boleh beda lagi? Boleh. Karena bisa jadi anak yang jago matematika misalnya ya, udah pandai matematika, tapi ternyata ketika pelajaran menulis di bahasa Indonesia dia kurang. Berarti, nanti pengelompokan kalau berdasarkan kesiapan pastinya akan beda-beda ya, ketika belajar matematika dan belajar bahasa Indonesia atau pelajaran lain. Nah, ketika kita minta anak untuk, bekerja dalam kelompok, mereka harus tahu, oh kalau kelompok bahasa Indonesia berarti yang 5 orang ini. Nah, cara mindahin mejanya gimana? Boleh di apa nggak, boleh dilempar nggak? Atau ketika kursi, mindahin kursi, boleh nggak diseret-seret kursinya? Nah, gimana cara mindahin kursi dan meja yang benar? Jangan lupa diskusikan dengan anak, di video pertama udah saya singgung, kenapa sih harus mindahin mejanya pelan-pelan? Kenapa sih nggak boleh digeret-geret? Oh, karena kalau digeret itu berisik nanti meja kursinya, mengganggu anak lain yang sedang belajar. Move their bodies. Move their bodies itu artinya bagaimana cara mereka memindahkan tubuh mereka. Misalnya ya, kalau saya sedang memberikan instruksi, instruksi bagaimana caranya anak akan bekerja secara mandiri. Itu saya akan memberikan instruksi ketika anak-anak duduk berdekatan dengan saya di karpet. Jadi suara saya bisa terdengar dengan lebih jelas ketika sebelum saya mengirim anak-anak untuk bekerja secara mandiri, saya kumpulin dulu di karpet. Anak-anak nanti kamu, apa namanya, akan bekerja secara mandiri berarti kamu harus ngerjain A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah saya yakin banget anak-anak itu paham instruksi apa yang mau dikerjain, lalu saya akan meminta mereka pindah ke tempat duduk dalam kelompok. Nah, gimana caranya? Boleh nggak langsung lompat berdiri terus lari-lari?
Nggak bisa kan, nanti terjadi kecelakaan. Nah, saya kan ngajarin prosedurnya. Oke, pertama, kalau mau kerja dalam kelompok secara mandiri, setelah mendengarkan instruksi, maka kalian harus berdiri perlahan-lahan, kemudian pergi menuju meja masing-masing, ambil pekerjaan di dalam keranjang, lalu kerjakan. Nah, prosedur-prosedur itu diajarin bagaimana cara pindahnya. Know where to sit and with whom. Misalnya nih, kalau misalnya pakai pembelajaran terdiferensiasi, kan udah pasti ada yang namanya flexible grouping. Kapan mereka duduk dalam kelompok, kapan duduk berdua-berdua, kapan duduk sendiri. Nah, mereka harus tahu nih, misalnya, oke, kalau saya bilang kerja dalam kelompok, maka kalian akan duduk dalam kelompok yang isinya 5 orang yang kita udah diskusikan ya di pelajaran bahasa Indonesia. Lalu kalau bilang, oke, sekarang kita waktunya latihan berdua-berdua. Kalian udah tahu ya duduknya harus sama siapa, di mana, gitu ya. Atau ketika seating arrangement ketika lagi ulangan. Oke, sekarang kita ulangan, udah tahu ya duduknya seperti apa, sendiri-sendiri, mejanya menghadap kemana dan segala macam. Itu perlu diajarin di 6 minggu pertama sekolah. Kemudian bagaimana caranya berinteraksi dengan satu sama lain ketika teman kita juga lagi bergerak di ruangan kelas. Itu juga perlu diajarin teman-teman, karena misalnya gini, anak-anak kadang kalau main di kelas gitu ya, main di kelas terus, apalagi kalau anak laki biasanya ya, bercanda-bercandanya pukul-pukulan dan segala macam. Nah, tadinya bercanda, pukul-pukulan, entar lama-lama jadi beneran. Nah, itu anak perlu diajarin prosedurnya. Anak-anak, ketika di dalam kelas, Ibu Evi mau kalian bermain dengan aman. Bermain dengan aman artinya, misalnya keep your hands to yourself. Tangan itu simpan untuk diri kita sendiri, artinya, tidak boleh dorong-dorong teman gitu. Saya coba cari kalimat yang positif karena tidak boleh menggunakan kata tidak boleh gitu ya. Keep your hand to yourself, tangan disimpan untuk dirinya sendiri. Gimana cara bermain yang aman? Obrolin ke anak, oh nggak dorong-dorongan dan segala macam. Nah, cara berinteraksi seperti itu, kita omongin dengan anak, kita ajarin, tunjukin caranya gimana. Dan anak-anak juga harus praktis atau berlatih gimana caranya berinteraksi ketika mereka bermain dengan temannya di kelas. Ketika temannya juga lagi bergerak-gerak. Listen to the teacher once in groups. Nah, ini juga gitu ya, kalau misalnya anak-anak udah bekerja dalam kelompok. Kalau kita nggak latih mereka bagaimana caranya bekerja dalam kelompok, ketika mereka masuk dalam kelompok pasti akan ribut gitu ya. Nah, ini mesti diajarin. Misalnya seperti ini, anak-anak kalau kalian sudah ada dalam kelompok, maka ketika Ibu Evi mengangkat tangan, maka semua orang harus berhenti bekerja, kemudian melihat ke arah Ibu Evi, karena saya akan memberikan instruksi. Atau misalnya ketika mereka lagi kerja dalam kelompok, Ibu Evi akan membunyikan ini ya, botol aqua berisi batu kerikil. Kalau kalian dengar bunyi ini, maka kalian harus melihat ke arah Ibu Evi dan mendengarkan instruksi yang akan Ibu Evi sampaikan, dan seterusnya. Lalu kemudian take turns discussing and staying on task. Lalu ini, anak-anak ketika kerja dalam kelompok itu harus tahu prosedurnya bagaimana caranya berdiskusi dalam kelompok. Kalau kita cuma bilang, "Oke anak-anak sekarang diskusikan problem nomor 1." Nggak akan tahu caranya karena kita belum ajarin. Kita ajarin dulu, anak-anak caranya diskusi seperti ini ya. Satu orang ngomong, yang lain diam menyimak. Kalau yang satu ini sudah selesai, maka tunjuk tangan, lalu ketua kelompoknya misalnya akan menunjuk orang kedua untuk berbicara. Itu juga harus diajarin aturan diskusi dalam kelompok. Kemudian, staying on task. Kerja mandiri dalam kelompok bukan berarti kamu bisa melakukan pekerjaannya semau kamu sendiri. Ada aturannya bagaimana caranya kamu bisa on task. On task itu adalah fokus dan mengerjakan tugasmu tanpa misalnya teralihkan. Nah, on task itu kemudian guru nyontoin, yang namanya on task itu seperti ini ya nak, fokusnya seperti ini, walaupun ada orang lain ribut, saya tetap fokus pada pekerjaan saya. Walaupun ada orang lain jalan-jalan, saya tetap kerjain kerjaan saya. Itu namanya on task. Coba Ananda B, silakan kamu tunjukin kalau on task itu seperti apa. Itu juga diajarin ya. Kemudian record responses. Jadi kalau misalnya anak kerja dalam kelompok, kemudian anak-anak itu mengungkapkan pendapat ya, atau kemudian ketika ngerjain dalam kelompok mungkin ada hal yang perlu dibantu,
Nah, gurunya tidak diem di meja guru, tetap si guru itu berkeliling dari satu meja ke meja lain, kemudian nyatet atau boleh juga direkam kalau zaman sekarang ya. Dicatat ini misalnya kelompok A mengalami kesulitan, kelompok B sudah on task tapi butuh bantuan di, bagian ini gitu ya. Nah, itu dicatat sama gurunya. Nah, yang berikutnya encourage one another to participate. Nah, misalnya ketika anak kerja dalam kelompok, kemudian gurunya berkeliling, lalu kemudian gurunya notice bahwa ada satu atau dua anak yang kurang aktif. Gurunya boleh ikutan duduk nih di meja tersebut, kemudian, "Ayo B, coba kamu ungkapkan pendapatmu," dan seterusnya. Jadi kita, memberikan dorongan buat setiap anak dalam kelompok untuk mau, urun rembuk ya dalam kelompoknya. Atau ketika kita ngelihat, anak-anak lagi ngerjain membangun sebuah, maket atau miniatur gitu ya, terus ada anak yang nggak kerja, kadang-kadang ada anak juga yang free ride, kerja kelompok terus kemudian, temennya ngerjain, dia nggak ngerjain apa-apa tapi dapat nilai juga gitu. Nah, kita nggak pengen ada free ride. Nah, kalau kita ngelihat ada anak yang tidak mau kerja, kita bisa samperin anaknya kemudian ajak ngobrol, "Ayo kamu bisa bantu di bagian ini loh yang, kamu bisa bantu ngelem, atau bisa bantu nulis," dan seterusnya. Kita encourage semua anak untuk berpartisipasi dalam tugas atau pekerjaan kelompok. Lalu construct valid arguments and critique the reasoning of others. Jadi kalau misalnya, berargumen itu boleh ya, bukan berarti kerja dalam kelompok terus tidak boleh berargumentasi. Atau memberikan kritik itu juga boleh, malah harus dilatih gitu ya supaya, anak mau menerima kritik yang membangun. Ini caranya gimana? Misalnya kalau di sekolah saya dulu kami menggunakan, eee, CFP kalau nggak salah, Critical Friend Protocol. Jadi kalau misalnya, ada dalam kelompok, ada satu orang yang akan memberikan presentasi. Kemudian presentasi dalam kelompok itu akan direspon sama temennya. Nah, cara yang respon misalnya, nggak boleh langsung nyebutin hal yang tidak baik dulu, harus nyebutin 3 hal baik dari presentasi temennya. Baru kemudian, 2 hal yang perlu ditingkatkan dan satu hal yang mau dipelajari, misalnya 3, 2, 1 misalnya. Bagaimana cara, argumen yang memberikan argumentasi yang baik, "Saya setuju dengan pendapat Anda, tapi begini begini begini." Nah, itu diajarin ke anak. Jadi anak itu, ketika melontarkan kritik bukan hanya yang jelek-jeleknya aja. Kita ngelatih anak-anak untuk memberikan kritik dalam, dengan cara yang baik, sehingga nanti anak terbiasa melakukan itu ketika dewasa, jadi ketika memberi kritik juga enak didengarnya gitu ya. Dan anak yang mendapatkan kritik atau mendapatkan feedback itu juga nyaman. Respect one another's opinion. Bagaimana caranya setiap anak itu musti menghormati opini atau pendapat anak lain dalam kelompoknya. Jadi caranya gimana sih? Oh kalau misalnya, ngomongnya, "Ih kok gitu sih? Ih kok kerjaanmu jelek banget?" Nah itu tandanya tidak respect. Yang respect itu seperti apa? Misalnya, "Saya menyukai pekerjaanmu karena dada-dada-dada," disebutin alasannya. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah di bagian ini. Atau, ketika ada anak memberikan pendapat maka, satu anak tunjuk tangan, yang lain nggak boleh ikutan ngomong. Itu tandanya kita menghormati satu orang yang memberikan pendapat. Ini juga mesti diajarin. Lalu kemudian verbally report results. Misalnya, kan lagi kerja kelompok, gurunya tidak ada di situ. Kemudian, kita nanya, "Gimana perkembangannya kelompok A dalam ngerjain pembuatan miniatur rumah ini, ada kendala nggak?" Nah, anak-anak mesti bisa ngomong progresnya dia, dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi, bukan hanya normatif aja ya. Misalnya anak-anak bisa nyebutin bahwa, "Kami tadi gampang banget pas bikin, apa namanya, alasnya untuk rumah-rumahan ini, tapi kayaknya kesulitan di bagian sini 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 karena, gentengnya nggak mau berdiri nih miniaturnya," dan segala macam. Bisa spesifik si anak nunjukin progresnya dia atau, result hasil dari kerjaan yang lagi dia kerjain bareng sama kelompoknya. Nah, ini cara ngomong untuk bisa melaporkan progres secara spesifik itu mesti diajarin juga loh. Gitu, kita nggak bisa took it for granted bahwa anak udah tahu caranya ngomong, gimana caranya melaporkan. Listen to others when they report. Nah, jadi kalau misalnya guru datang nih ke satu meja kelompok, kemudian ada satu, guru menanyakan progres,
atau perkembangan dari tugas yang lagi dikerjain ke satu anak. Maka yang lain harus gimana? Harus dengerin, harus nyimak, caranya gimana. Nah, itu diajarin. Lalu kemudian take notes on others reports. Bagaimana caranya nyatet, nyatet nyatet hal-hal penting dari report atau laporan satu orang teman. Oh, tadi teman kita tuh bilang begini, maka kita catat. Nah, ini juga skill ya, skill listening. I think I wanna stop the sharing up to this point. Saya mau akhiri dulu sharing saya untuk bagaimana cara mengajarkan prosedur di bagian ini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe, dan boleh juga share link video ini ke teman-teman guru lain. Selamat membuat dan mengajarkan prosedur di kelas. Saya Evi Sayono, see you next time. Bye.